bahwasannya Nabi Ibrahim pertama menikah dengan istrinya yang bernama Sarah. Berangkat ke Mesir. Berangkat kemana? Ke Mesir. Dari negeri Syam berangkat ke Mesir. Di Mesir ada raja yang zalim, raja yang apabila melihat wanita cantik harus dia yang miliki. Na'udzubillahi min zalik. Diambilnya dengan paksa Sarah dari tangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ketika ditanya, siapa wanita ini terhadapmu? Nabi Ibrahim mengatakan, hiya ukhti, dia adalah saudariku. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah istriku, maka Nabi Ibrahim akan dibunuh oleh raja tersebut. Tapi mengatakan ukhti juga tidak berdusta. Kenapa? Karena kata Nabi Ibrahim mengatakan dengan Sayyidati Sarah, anti ukhti fillah, kamu adalah saudariku, orang yang beriman kepada Allah, karena tidak ada sekarang di daerah ini yang beriman kecuali aku dan kamu. Singkat kisah, dibawanya Sarah ke kerajaan. Ketika raja hendak melakukan perbuatan yang menjijikkan, ketika raja hendak melakukan kezaliman kepada Sayyidati Sarah, dia kejang-kejang. Nggak bisa, ini wanita suci. Yang pada saat itu menurut riwayat Sayyidati Sarah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma in kunta ta'lam anni qad amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ya Allah, sebagaimana engkau ketahui, aku telah beriman kepadamu, aku beriman kepada utusanmu, dan aku selalu menjaga kemaluanku, tidak kuberikan kecuali hanya kepada suamiku. Jangan kau biarkan orang kafir ini berkuasa atasku. Kejang-kejang itu raja, minta maaf, minta ampun nama Sayyidati Sarah, didoakan, akhirnya sembuh. Dia ulangin lagi, kejang-kejang lagi, sampai 3 kali. Kapok ini raja, ketakutan sama Sayyidati Sarah. Akhirnya dia minta maaf, dan atas minta maafnya itu diberikan emas permata Sayyidati Sarah, plus juga diberikan apa? Diberikan wanita yang bernama Hajar. Bernama siapa? Hajar. Hajar adalah wanita dari Mesir. Diberikan kepada Sayyidati Sarah. Sayyidati Sarah pulang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, membawa harta dan juga membawa Hajar. Akhirnya mereka semua kembali kemana? Ke Baitul Maqdis di Palestina atau di negeri Syam. Tinggal di sana selama 20 tahun. Berapa lama? 20 tahun. Tidak juga mendapatkan anak Sayyidati Sarah. Akhirnya Sayyidati Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Sayyidati Hajar. Sayyidati Hajar pun dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian tidak lama kemudian mendapatkan putra namanya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Nabi Ibrahim membawa Nabiullah Ismail kemana? Ke negeri Makkah. Ke negeri Makkah. Di sana tidak ada siapapun. Sampai di sana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Sayyidati Hajar bersama putranya yang masih bayi, dengan beberapa buah kurma dan wadah air, kemudian meninggalkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bahwasannya Sayyidati Hajar mendatangi Nabi Ibrahim dengan mengatakan, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi laisa bihi anis wala syai'. Kemana engkau hendak pergi wahai Nabi Allah? Kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Di sini tidak ada peneman satupun orang, di sini tidak ada orang. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Kemudian Sayyidati Hajar bertanya pertanyaan berikutnya, Allah amaraka bihadza? Apakah ini perintah Allah wahai Nabi? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Naam, iya, ini perintah Allah. Aku meninggalkanmu dan putramu di sini." Idzan
la yudayyi'unallahu. Kalau ini adalah perintah Allah, kata Sayyidati Hajar, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Selama engkau taat kepada Allah, selama engkau takwa kepada Allah, tidak ada kesulitan bagimu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah keluarkan segala macam kesulitannya dan Allah berikan rizki yang tak terduga. Singkat kisah, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, kemudian di atas bukit Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami Allah, aku tinggalkan sebagian dari keturunanku di negeri, di suatu wadi, suatu lembah, yang mana di lembah tersebut tidak ada tanaman, tapi di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana, tujuan kami adalah, kata Nabi Ibrahim, agar mereka semua mendirikan salat dan jadikan orang-orang cenderung pada mereka. Artinya nanti datang peneman-peneman mereka, dan karuniakan mereka buah-buahan agar mereka bersyukur kepadamu. Jadi apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Hai para hadirin dan hadirat sekalian, kamu harus mencarikan tempat yang baik buat anak-anakmu. Kalau ingin anak-anakmu saleh, ingin anak-anakmu salehah, dan banyaklah doa kepada Allah agar mereka menjadi orang-orang yang taat, yang ahli ibadah, mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan cuma doakan rizki bagi mereka, tapi doakan juga agar mereka bersyukur kepada Allah. Warzuqhum minats thamarat, kata Nabi Ibrahim, karuniakan mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi kalau kita doakan anak kita, ya Allah karuniakan rizki baginya dan karuniakan syukur kepadamu di hati mereka, begitu supaya mereka tidak kufur nikmat. Sayyidati Hajar berangkat mencari air, makanan sudah habis, air sudah habis, tidak bisa menyusui Nabi Ismail. Maka Sayyidati Hajar berangkat dari Bukit Safa, karena Bukit Safa yang paling dekat. Naik ke Bukit Safa, melihat tidak ada air, jalan menuju Bukit Marwah, tidak ada air, balik lagi ke Bukit Safa 7 kali. 7 kali itu hitungannya Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, berakhir di Marwah. Begitu berakhir di Marwah, Allah turunkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Malaikat Jibril mengetukkan tumitnya, kemudian keluarlah air yang suci di kota tersebut. Didengar oleh Sayyidati Hajar suara air. Sayyidati Hajar sempat mengatakan, dia dengar suara air, dia berlari ke arah air tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidati Hajar? Beliau menyiduknya. Jadi air itu tadinya kan keluar gerembes begitu, tapi diciduk oleh Sayyidati Hajar, diciduk sampai jadilah sumur. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamullah umma Ismail law lam taghrif minal ma' lakanat zamzam ainan ma'ina. Allah merahmati ibunya Nabi Ismail. Kalau sekiranya dia tidak ciduk waktu itu, maka Zamzam akan menjadi sungai. Mekah itu akan menjadi sungai Zamzam. Tapi karena diciduk, akhirnya jadi sumur. Masya Allah, tabarakallah. Ma'u Zamzam lima syuribalah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air Zamzam menurut apa dia diniatkan. Kalau anda minum air Zamzam, niat apa saja, hajat apa saja, minta kepada Allah, Allah kabulkan keberkahan kita meminum air Zamzam. Kemudian ada lagi kejadian yang berat. Di mana kejadian yang berat berikutnya? Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Setelah Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan, wa fadainahu bidhibhin azim. Allah gantikan dengan apa? Dengan kambing, yaitu kabas. Kalau menurut riwayatnya, mohon maaf, kabas itu apa? Domba abyadun, warnanya putih, a'yanu,
yaitu dia punya mata yang bagus, akran, punya tanduk, dan di mana menurut sebagian daripada pendapat bahwasannya domba yang dijadikan kurban mengganti Nabi Ismail adalah yang pernah dijadikan kurban oleh siapa? Oleh Habil, putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bisawab. Domba itu sudah keikat di salah satu pohon, fi samurah, fi thabir, di salah satu pohon di Thabir, kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Jangan kau pernah sedih menghadapi ujian apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau ikhlas, jika engkau sabar dalam menjalankannya, akan datang kebaikan dari Allah, akan datang hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita orang beriman mesti yakin itu. Tidak ada ujian melainkan akan datang kebahagiaan.